Pemirsa, Bupati Bandung Barat, JJ Rici Ismail terjebak dalam lumpur saat meninjau lokasi longsor di Desa Pasir Langu, Cisarua pada Sabtu siang. Belakang, Bapak, belakang. Lepas tangan. Yuk. Hese. Ketika tiba di Desa Pasir Langu, JJ turun langsung ke area longsor untuk memantau proses evakuasi korban yang tertimbun longsor. JJ yang mengenakan jas hujan oranye menginjak tanah berlumpur, kemudian terperosok dan terjebak beberapa saat. JJ pun terlihat kesulitan bangkit setelah tubuhnya terbenam hingga hampir setinggi pinggang. Bahkan petugas terdekat pun berupaya membantu menarik dengan JJ hingga berhasil keluar dari lumpur dengan selamat. Nyangkut kakinya. Pasca bencana longsor di Cisarua, BMKG kelas 1 Bandung memperingatkan potensi cuaca ekstrim di Bandung Raya masih berlangsung hingga 2 pekan mendatang. Cuaca ekstrim ini disebabkan adanya siklon tropis Luana di wilayah Jawa Barat dan Bandung Raya. Juga ada seruakan dingin yang dari benua Asia mengakibatkan suhu dingin di wilayah Jawa Barat dan sekitarnya. Terus ada juga munculnya siklon Luana di Indonesia ini sehingga mendapatkan tinggi gelombang di perairan selatan Jawa Barat itu tinggi gelombangnya. Pemirsa, Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno memastikan pencarian korban longsor di Desa Pasir Langu, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat dilakukan selama 24 jam. Ini mengutamakan yang pertama adalah penyelamatan jiwa. Oleh karena itu kita melakukan operasi SAR 24 jam non-stop karena ada sekitar 83 warga yang masih dalam pencarian. Kemudian tentu saja adalah penanganan korban. Ini sudah biasa kita lakukan semaksimal mungkin, sebaik mungkin, mulai dari identifikasi sampai penyerahan korban jenazah kepada keluarga secara bermartabat. Allahu Akbar, ya Allah, kreatif mah. Kami sedang berkoordinasi dengan masyarakat setempat. Informasi lainnya, pemirsa, memasuki hari ketiga, banjir masih merendam ratusan rumah di perumahan Priuk Damai, Kecamatan Priuk, Kota Tangerang. Banjir masih merendam ratusan rumah di perumahan Priuk Damai, Priuk, Kota Tangerang, Banten. Meskipun berangsur surut, namun ketinggian air masih mencapai 3 meter lebih. Warga pun masih memilih bertahan di posko pengungsian akibat rumahnya terendam banjir. Bahkan kurang lebih ada 1.100 warga yang mengungsi di 2 posko pengungsian. Adapun penyebab banjir diduga akibat imbas tanggul jebol dan luapan sungai. Di sini lebih dari 800, Mas, untuk di posko ini. Di RW yang sebelah ada 300. Kalau kemarin total itu kita tembus di 4.700, sekarang sudah turun, alhamdulillah turun banyak. Pemirsa, banjir masih menggenangi kawasan Kebon Pala, Jakarta Timur dengan ketinggian banjir mencapai 75 cm. Banjir disebabkan akibat tingginya intensitas hujan dan luapan Kali Ciliwung. Banjir setinggi 75 cm masih menggenangi permukiman warga Kebon Pala, Jakarta Timur. Ketinggian banjir bervariasi mulai dari 40 cm hingga 75 cm. Banjir terjadi akibat curah hujan tinggi yang berlangsung lama dan luapan dari Kali Ciliwung. Meski demikian, ketinggian air pada Minggu pagi berangsur surut. Kondisi ini dimanfaatkan warga untuk kembali ke tempat tinggal mereka setelah sebelumnya mengungsi. Kan udah mulai surut ya, dari ketinggian kemarin tuh sekitar 175 cm dan ini banjir yang hari keempat. Sementara bantuan untuk warga terdampak juga terus disalurkan petugas gabungan TNI Polri. Dan kami juga menyampaikan untuk tetap bersabar, memang kondisi cuaca masih ekstrim, ya mudah-mudahan ke depan ada perhatian dari pemerintah. Intinya sih kalau kita itu menyarankan untuk normalisasi kali sebenarnya, karena ya memang kali itu naik sedikit saja udah langsung tumpah ke tempat tinggal warga.
Sementara Kepolisian Polda Metro Jaya dan Sudin Sumber Daya Air Jakarta Timur turut membantu warga terdampak bersih-bersih rumah. Dari Jakarta, Hadisti Arifa, Jemi Jasin Anyus melaporkan. Pemirsa, hari ke-8 banjir di Kabupaten Karawang, Jawa Barat makin meluas dengan ketinggian air hampir 3 meter. Bahkan ribuan warga masih bertahan di pengungsian. Ribuan rumah di 20 kecamatan di Kabupaten Karawang, Jawa Barat masih terendam banjir setinggi 1,8 meter hingga hampir 3 meter. Bahkan kondisi ini terjadi akibat luapan Sungai Citarum dan Sungai Cibeet. Selain merendam rumah dan sawah, banjir juga memutus akses jalan. Di sebagian wilayah, banjir juga mulai terlihat surut. Namun di wilayah Cekungan, banjir masih cukup dalam hingga ketinggian 3 meter. Adapun ribuan warga terdampak banjir masih bertahan di pengungsian. Sementara itu banjir juga menerjang Pati, Jawa Tengah. Bahkan hingga hari ke-15, banjir masih mengepung pemukiman warga. Pihak pemerintah Kabupaten Pati menyatakan hingga Minggu masih ada 50 desa di Bumi Minatani yang masih terendam banjir. Pemirsa, puluhan rumah warga rusak parah akibat banjir bandang di Pemalang, Jawa Tengah. Ratusan warga bertahan di tempat pengungsian yang minim fasilitas dan bantuan. Proses evakuasi material terus dilakukan oleh warga, relawan, BPBD, TNI, dan Polri akibat banjir bandang di Desa Penakir, Kecamatan Pulau Sari, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah. Banjir bandang datang secara tiba-tiba pada Jumat malam yang membawa batu-batu besar serta material kayu dari lereng Gunung Slamet. Akses jalan dan jembatan putus, serta puluhan rumah rusak parah, bahkan sebagian diantaranya rata dengan tanah. Akibat kejadian ini, satu orang warga, Tanto 33 tahun, dilaporkan meninggal dunia, sementara puluhan warga lainnya mengalami luka-luka. Kini sebanyak 630 jiwa terpaksa mengungsi di kantor kecamatan dan gedung NU Pulau Sari. Di tempat pengungsian, warga mengaku kesulitan karena kamar mandi terbatas dan minimnya ketersediaan air bersih. Tempatan itu masih kurang ya. MCK untuk mandi itu tempat mandi kurang nggak? Kurang ya. Kurang. Airnya kurang, minim. Petugas gabungan terus melakukan penanganan darurat serta pendataan kerusakan dan kebutuhan para korban terdampak banjir bandang. Dari Pemalang, Jawa Tengah, Suryono Soekarno Anyus melaporkan. Pemirsa, banjir bandang melanda sejumlah titik di Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah. Bahkan luapan sungai dari wilayah hulu membawa material sedimen berupa lumpur, batu, dan kayu yang menerjang pemukiman warga. Selain banjir bandang, hujan deras yang disertai angin kencang di Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah juga menyebabkan pohon tumbang di sejumlah titik. Desa Penakir, Pulau Sari, porak-poranda menyisakan batang pohon berserakan di jalanan. Sejumlah rumah warga juga dilaporkan rusak akibat terjangan banjir bandang. Petugas gabungan yang tiba di lokasi berupaya mengevakuasi sisa material yang terbawa banjir bandang. Pohon-pohon besar yang menutup jalan serta permukiman mulai dipotong untuk dipindahkan. Selain tertutup batang pohon, jalanan desanya Lembeng, Pulau Sari juga dipenuhi lumpur. Kawasan objek wisata pemandian air panas Guci, Kecamatan Bumi Jawa, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah juga terdampak banjir bandang. Pancuran 13 hancur, 3 jembatan dilaporkan putus dan sejumlah fasilitas yang ada di kawasan wisata Guci juga rusak. Di lereng Gunung Slamet, hujan dengan intensitas tinggi memicu banjir bandang dan angin kencang. Luapan sungai dari wilayah hulu membawa material sedimen berupa lumpur, batu, dan kayu yang menerjang pemukiman warga. Selain merusak pemukiman dan fasilitas umum, banjir bandang ini juga menyebabkan gangguan akses wilayah serta memaksa sejumlah warga mengungsi ke tempat yang lebih aman.